Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini apakah hadir semua? Alhamdulillah, Ibu selalu doakan kalian semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu mengulas materi minggu lalu, Ibu akan memberikan kalian motivasi terlebih dahulu. Kalian pernah dengar dengan kata-kata ini? Siapa yang menanam, dia yang akan mengetam. Ada yang tahu maksud dari kata-kata tersebut? Ketahuilah bahwa perlakuan orang lain terhadap diri kita di setiap aspek kehidupan itu merupakan balasan dari perilaku kita sendiri. Ketika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan pula. Dan sebaliknya, ketika kita menanam kejelekan, maka kita akan menuai hasil yang sama. Semakin kita menghormati, memperhatikan, dan mengakui akan kebaikan orang lain, maka semakin besar pula penghormatan, perhatian, dan pengakuan orang lain terhadap diri kita. Sebaliknya, ketika kita kerap menyakiti orang lain dengan sikap atau kata-kata kita, maka perlakuan itu pula yang akan kita dapatkan dari orang lain. Di era sekarang, perilaku bullying makin menggila. Bentuknya bermacam-macam, seperti mengejek, merendahkan, meludah, menghina dengan kata-kata kotor dan keji, kemudian memukul, menendang, dan perilaku penyerangan lainnya. Di sekolah-sekolah banyak anak-anak yang trauma gara-gara perilaku ini. Dan juga sudah tidak terhitung yang cacat, sakit, dan bahkan meninggal. Oleh sebab itu, Ibu berpesan kepada kalian semua, perlakukanlah orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Ketahuilah kebahagiaan itu terletak bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Tidaklah dikatakan cerdas orang yang ingin dihormati orang lain, tetapi ia menginginkan orang lain terpuruk. Bagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah engkau akan diperlakukan. Yuk kita sama-sama berintrospeksi diri. Kemudian Ibu akan mengulas materi minggu lalu tentang teks persuasif. Siapa yang masih ingat tentang pengertian dari teks persuasif? Ya, jadi teks persuasif adalah teks yang menggambarkan ujaran atau himbauan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Yang pertama, pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks yang menyajikan cerita yang bersifat imajinatif. Imajinatif bisa disebut imajinasi. Artinya, teks ini ditulis oleh penulis untuk menceritakan kejadian-kejadian yang tidak ada di kehidupan nyata atau bersifat fiktif. Untuk struktur dalam teks cerita fantasi itu memiliki 4 struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Nah, untuk yang pertama ada orientasi. Di dalam orientasi biasanya berisikan pengenalan latar dan tokoh. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Di dalam komplikasi biasanya berisikan konflik yang terdapat di dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga ada resolusinya, berisikan penyelesaian masalah yang terdapat di komplikasi. Nah, untuk struktur yang terakhir itu ada koda. Koda biasanya berisikan penutup atau amanat yang ada setelah adanya konflik tersebut. Jadi dalam teks cerita fantasi ini memiliki 4 struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Selanjutnya kita akan belajar
kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita fantasi. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung. Di dalam sebuah cerita pasti menggunakan kalimat langsung. Cirinya biasanya menggunakan tanda petik 2. Kemudian menggunakan kalimat metafora atau perumpamaan. Contohnya, singa adalah raja hutan yang buas. Nah, ini merupakan kalimat perumpamaan bahwa singa seperti raja hutan. Dan yang terakhir ada konjungsi temporal dan waktu. Contohnya, lalu, ketika, kemudian, dan tiba-tiba. Setelah tadi kita belajar tentang strukturnya, kaidahnya, dan yang terakhir kita akan belajar unsur-unsur yang ada di dalam teks cerita fantasi. Tema itu pokok yang mendasari sebuah cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokoh itu merupakan orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Nah, biasanya dibagi menjadi 2. Ada antagonis dan protagonis. Kemudian ada latar. Latar itu tempat terjadinya di cerita. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat itu ada sudut pandang menggunakan aku, saya, dia, dan bisa juga nama langsung seperti tadi si kancil. Kemudian yang kelima ada alur cerita. Alur cerita itu biasanya dibagi menjadi 2. Ada alur maju dan ada juga alur mundur. Dan yang terakhir itu ada amanat. Nah, keenam unsur ini harus ada di dalam teks cerita fantasi. Sekian materi dari Ibu hari ini. Ibu akan memberikan kalian PR untuk mencari contoh teks dari cerita fantasi. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi bisa memberikan pemahaman untuk kalian semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.